أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah imani wa rahmatullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di masjid di gedung dakwah Pelabuhan ini. Nah, ini akan peralatan baru nanti namun nambai rekaman untuk pun dan asal udah saking bahwa kata ini hasil lagi terus di akan nanti kan nama tidak upload itu bukan jelas statusnya ada di tontonnya racing bukan hadir dengan kajian, tidak hanya untuk di sini saja, namun juga bisa didengar oleh orang-orang di luar sana. Karena dakwah sekarang itu sudah tidak hanya di masjid, sudah tidak hanya di secara langsung. Karena banyak sekali media-media sosial sekarang yang menjadi sasaran yang bagus untuk dakwah. Nah, kita sering lihat bagaimana kajian-kajian sekarang itu semuanya sudah di online-kan semua ya, buat YouTube, buat Facebook, supaya apa? Jadi supaya tidak hanya didengar oleh kalangan terbatas saja, jadi bisa didengar oleh semua orang. Jemaah rahimani wa rahmatullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan bahasan dari kita pada Al Mufrad dan dari Imam Bukhari rahimahullah taala. Kita masih membahas tentang bagaimana berakhlak mulia di hadapan manusia. Kita bahas ke dalam hadis yang ketiga dari Abdullah bin Jubair bin Nafir. Ayahnya telah mengabarkan bahwa ia mendengar Muawiyah berkata, aku telah mendengar perkataan Nabi yang dengannya Allah memberi manfaat kepadaku. Ini sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan itu pernah diberi nasihat oleh Nabi. Maka nasihatnya itu apa? Sesungguhnya apabila kamu suudzon, jika kita berburuk sangka kepada saudara kita, kemudian kesuudzon itu dibicarakan di tengah manusia. Jadi rasa kecurigaan itu langsung diomongkan di tengah manusia, niscaya akan merusak mereka. Maka sejak saat itu Muawiyah berkata, aku tidak pernah suudzon di tengah mereka supaya tidak merusak mereka. Maka coba bagaimana orang Allah, apa yang bisa kita pelajari dari hadis ini? Maka yang pertama, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa kita dilarang larangan untuk suudzon atau berusaha kepada orang lain. Bahkan sampai suudzon itu disampaikan di tengah-tengah orang atau disampaikan ke orang tersebut. Maksudnya bagaimana menyampaikan suudzon ini? Misalkan, ini ada guru. Ternyata di suatu kelas itu ada kasus kehilangan uang. Sebenarnya kehilangannya itu kehilangan uang. Nah, makanya gurunya itu curiga, kayaknya yang
apa yang maling apa yang nyuri itu si A. Nah, ini kan sumber ya. Nah, kemudian tanpa mengkonfirmasi, tanpa ada bukti itu langsung dituduh, langsung dibilangin di tengah-tengah kelas. Oh, kamu yang malingnya. Nah, itu. Ini kamu yang paling mencurigakan. Ini sepertinya pasti kamu yang maling. Langsung tanpa diajak bicara dulu baik-baik, tanpa dicek proses dulu, langsung dituduh. Nah, makanya seperti ini itu bisa merusak murid tersebut, bisa merusak orang tersebut. Jadi kalau bagaimana ketika kita punya suudon, rasa berusaha kepada orang, dan kemudian langsung dibilang dan dibicarakan kepada orang tersebut, maka seakan-akan orang tersebut jadi merasa martabat dan kehormatannya itu dirusak. Kan seperti direndakan di depan umum. Kan kalau kita itu duduk di depan umum merasa terhina, merasa kok duduk yang enggak orang lainnya kadang-kadang fakta atau tidak, kalau sudah tertuduh itu biasanya terus melekat ke diri kita. Misalnya ada orang yang pernah dituduh sebagai pencuri sampai ditangkap polisi, walaupun akhirnya dibebaskan, tidak terbukti bersalah, itu lampir pencuri itu masih akan terus melekat. Orang masyarakat ketika melihat dia atau melihat dia sebagai seorang pencuri, walaupun sebenarnya tidak terbukti. Itu dari sumber hasil berusaha yang tidak diikuti dengan proses tadi, langsung dituduhkan. Nah, ketika kadang-kadang orang itu sudah merasa derajatnya itu hancur, martabatnya itu turun, akhirnya apa ya? Ya sudah, sekalian saja. Karena saya dituduh sebagai orang rusak, ya sudah, rusak sekalian saja. Ketika orang itu dilampiri sebagai pencuri, disebut sebagai seorang pencuri, akhirnya lama-lama ya sudah, karena saya disebut sebagai pencuri, ya sudah, akhirnya maling saja. Yang awalnya itu dia bukan seorang pencuri, dia tidak maling, karena dituduh pencuri dibilang sebagai pencuri, akhirnya ya maling saja. Maka ini harus berhati-hati. Karena seperti tadi yang banyak bisa merusak orang yang dituduh dan bisa merusak hubungan antar sesama. Ada orang yang menuduh orang lain, sudah kepada orang lain langsung disampaikan, akhirnya saling bertengkar. Kadang-kadang atau misalkan kita bilang sama anak, anak itu dibilang terus, dibilang males terus. Akhirnya karena sering dibilangin bodoh-bodoh seperti itu, akhirnya akhirnya merasa dirinya bodoh, akhirnya malah tidak mau berusaha, tidak mau belajar. Bagaimana kalau ada bukti? Ini kan saya berikan ada buktinya loh. Ini ada rekaman CCTV, ini ada sidik jari. Ini kan kamu mencurinya ada buktinya nih, di tasnya itu ada sidik jarinya misalkan. Ini terekam oleh kamera di depan kelas, di dalam kelas. Nah, kalau seperti itu, ya berarti itu bukan seutuh. Kalau memang ada bukti, ya sudah disampaikan buktinya. Ini loh yang mencuri, ini loh buktinya, ini rekamannya sudah terekam. Biar dia mengaku. Kalau tidak ada bukti, ya jangan asal menuduh, jangan langsung vonis di depan umum. Seperti itu tidak boleh. Karena bisa jadi rumah naung sekali lagi, atau misalkan sudah dipakai kemudian rumah kan bisa jadi, atau misalnya diambil jin, ya misalkan namanya tuyul gimana? Tuyul yang ada apa?
Keliru ada, jin itu bisa mengambil uang. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu dalam sebuah hadis sahih bahwa ketika Abu Hurairah itu pada zaman itu kan ada kayak bulog gitu, tempat menyimpan makanan. Nah, selama beberapa hari itu ada kehilangan makanan, ada yang mencuri. Maka Abu Hurairah itu sekali waktu menjaga makanan tersebut. Nah, sampai hari ketiga hanya mendapati ada yang mencuri. Nah, ketika ditangkap, ternyata yang mencuri itu setan. Bahkan setan sampai mengajar supaya dibebaskan itu mengajarkan doa itu dari setan itu membaca ayat kursi. Nah, ketika paginya Hurairah bercerita kepada Nabi bahwa tadi menangkap pencuri. Nah, Nabi itu mengatakan bahwa tadi yang mencuri itu adalah iblis, dan dia itu jujur walaupun seorang pendusta. Maksudnya jujur dalam mengajarkan doa untuk berlindung dari iblis tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa jangankan uang ya, bahkan makanan itu setan juga bisa mencuri. Nah, tinggal beda nama. Kalau di Indonesia namanya tuyul. Ini orang itu memang kreatif kalau bikin nama setan. Kan kalau jarang setan cuma satu, setan udah. Jin, syaitan, iblis, enggak, namanya cuma 3. Di Indonesia ada apa? Tuyul, racing, tahu-tahu kuntilanak, pocong, susul ngesot, nenek kayak itu film horor Indonesia itu koleksi hantunya itu sangat banyak. Memang kreatif adalah satunya apa juga yang baru. Maka jawab dari Rasulullah, inilah bagaimana agar salah satu cara untuk menjaga agar hubungan kita dengan selain itu tidak retak, tapi jangan saling subur, jangan saling curiga. Suami istri itu jangan mudah curiga, jangan mudah nuduh. Misalnya istri suami ulang-ulang menuduh, wah kamu cari selingkuhan ya. HP-nya sering di HP-nya ada yang call, ternyata suara perempuan, atau tanya siapa nih ada perempuannya, jawab padahal operator. Kalau operator kan sekarang suara perempuan gitu ya, perempuannya suaranya bagus lagi. Langsung lagi siapa nih perempuan, padahal mesin ya jawaban mesin. Ya itu, mohon maaf ya, dan kalau pasangannya selalu dituduh seperti itu, wah kamu selingkuh ya, kamu selingkuh ya. Akhirnya apa? Akhirnya jadi selingkuh beneran. Karena sering dituduh, akhirnya mantul, ya sudah, bukan karena saya sering dituduh selingkuh, akhirnya selingkuh beneran. Tetangga misalnya, kalau misalkan kita lihat sebelah rumah kita, apa misalnya halaman kita ada yang rusak, ada yang basah, buat apa misalnya itu buat tanaman ada yang hilang, atau sumber ada yang hilang, itu enggak cek apa langsung nabrak tetangga. Oh masuk ini buat saya kamu yang bilang, oh ini buat saya kok hilang semua kapian dingin ya. Akhirnya kalau jengkel, wanita saya kok sering itu akhirnya apa? Hanya ngambil kedua. Ini bagaimana menunjukkan bahwa tadi ketika sudut yang berlebihan, curiga yang berlebihan, yang tidak disertai bukti, yang langsung disampaikan bahkan ada hubungan di depan umum ya, wajib loh Mas A ini tetangga yang jelek, suka paling jemuran tetangganya, suka ngambilin barang tetangganya. Akhirnya ya kalau orang dibilang seperti itu, ya, sudah dikasih langkah seperti itu, yang akhirnya sebelumnya itu tidak ada yang seperti apa berbuat jahat, seperti maling tadi. Akhirnya ya sudah karena sudah dilabeli jadi maling, akhirnya maling beneran. Dan kalau ada orang yang menjadi rusak seperti ini karena sumber dari kita, karena pengaruh dari kita, dan berarti kita hanya ikut dengan usaha. Kemudian kita sampaikan kepada pertemuan yang lalu bahwa barang siapa yang menunjukkan kepada kebenaran maka akan dapat
akan dicitrakan pahalanya. Tapi kalau dia menunjukkan kepada yang buruk-buruk, menunjukkan kepada kemaksiatan, dia juga akan dicitrakan dosanya. Jadi termasuk kepada hadis yang keempat, dari Abu Hurairah yang berkata, kedua telingaku telah mendengar dan kedua mataku juga telah melihat. Jadi maksudnya ini benar-benar disaksikan langsung oleh Abu Hurairah sendiri. Jadi bukan katanya tapi benar-benar dilihat. Rasulullah itu memegang kedua telapak tangan Hasan atau Husain dan meletakkan kedua telapak kakinya di atas kakinya. Jadi kayak digendong itu ya Pak, digendong di pakuan. Kemudian dia bersabda, bersikap lemah lembut kepadanya, itu pada jujur beliau. Maka Abu Hurairah berkata, lalu dia itu naik ke kakinya berada di dekat Rasulullah. Karena manjat tadi dipanjat sampai kakinya itu di dada Rasulullah. Dan kalau anak-anak itu kan sering kalau digendong digendong itu sering manjat-manjat gitu. Maka beliau berkata, bukanku. Beliau lalu menciumnya dan berdoa, ya Allah, jadikanlah dia mencintai karena aku mencintainya. Maka jemaah rahimahullah, di sini kita lihat bagaimana rasa cinta Rasulullah, kecintaan Rasulullah terhadap tujuh beliau. Bagaimana kita Rasul terhadap keturunan, terhadap anak kecil gitu, terutama cucu beliau. Di bangku, karena saya manjat-manjat, video. Jadi itulah bagaimana Rasulullah mengajarkan bahwa sayang kepada cucu itu adalah suatu keharusan. Pada suatu hadis, Rasulullah itu pernah ditanya, bila saat Rasulullah sedang bercanda, sedang bermain dengan anaknya, sedang bermain dengan beliau, dan Husain. Maka ada sahabat bertanya, apakah kamu bermain dengan anakmu? Padahal sedangkan kami itu tidak tersenyum atau tidak bermain-main dengan anak kami. Maka Rasulullah bersabda, apalah dayaku jika Allah telah mencabut kasih sayang dari hati. Jadi tanda kasih sayang kita kepada anak dan tanda sayang kita kepada anak adalah tadi menyayangi mereka. Kalau secara fisik tadi diajak main, untuk dijagai, tidak ada interaksi secara fisik. Kemudian sayangnya itu juga harus tulus, tidak basa-basi, tidak hanya untuk cari muka. Karena ada orang yang sayang sama anak itu kalau dilihat orang, langsung saya begitu orangnya pergi langsung ditaruh main HP lagi. Ya seperti ini. Atau ibu kadang-kadang yang ibu muda tinggal masih tinggal bareng mertua, kalau mertuanya lewat depan langsung anaknya gendong-gendong. Begitu ibu mertuanya pergi, taruh tadi langsung ditaruh sibuk. Nah, kalau seperti ini berarti sayangnya tidak tulus. Sayangnya itu hanya cari muka. Kemudian yang ketiga, cara sayang kita kepada anak adalah dengan mendoakan anak kita. Dan ini khusus untuk orang muslim. Karena kalau sayang saja, orang kafir juga sayang, binatang juga sayang sama anaknya. Maka yang membedakan antara orang muslim dengan orang kafir, membedakan muslim dengan binatang, itu apa? Yaitu mendoakan kepada anak. Sebagaimana doa Rasulullah kepada Hasan dan Husain tadi, ya Allah, jadikan mereka itu orang yang dicintai, sebagaimana aku mencintai. Dan doa orang tua itu masuk doa yang sangat makbul, doa yang sangat mustajab. Hatta doa-doa yang buruk itu juga sangat mustajab. Maka salah satu yang Rasulullah berikan kepada para orang tua
berdua itu hati-hati terhadap perkataan kita berdua. Kita jangan sampai kalau kita terlalu marah, terlalu jengkel, atau menyebabkan yang buruk-buruk. Misalnya, semoga kamu jatuh, semoga kamu mati. Nah, mati beneran aja. Ini kalau doa yang betul gak tahu bagaimana, ini kita sendiri yang susah. Dan kalau secara riwayat di sini doa juga banyak. Tapi walaupun doa itu disesuaikan atau dibuatkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Maka di sini juga menunjukkan bahwa kasih sayang seorang itu tidak menurunkan kewibawaan seseorang. Ini biasanya bapak-bapak ya. Di mohon maaf, ada bapak-bapak yang merasa kalau kita main sama anak, kita kok terlihat bercanda sama anak, itu maka kita dianggap sebagai orang yang tidak berwibawa, tidak berhormat. Merasa itu saya kok kelihatan bercanda, kelihatan main-main. Jadi orang tidak akan menghormati saya. Nah seperti ini tidak benar. Kita lihat bagaimana Allah mencontohkan kepada kita. Beliau bermain dengan beliau ramah, bercanda. Kita itu sama sekali tidak mengurangi kewibawaan dan kehormatan beliau. Bahkan dalam sebuah riwayat pernah diceritakan bahwa ketika Rasulullah itu sholat akan membawa Hasan dan Husain. Nah, kemudian ketika kan sholat bawa anak kan ketika jadi imam anaknya dibawa ke depan ya. Nah, ketika jadi imam itu Hasan sama Husain itu naik di atas untuk beliau ketika sujud. Nah, akhirnya karena Rasul tidak mau mengganggu hidup beliau, akhirnya sujudnya itu lama banget. Sujudnya itu ditahan, lama tidak berdiri. Bahkan sampai lamanya, sahabat itu sampai bertanya-tanya. Bahkan ada yang mengira Rasulullah meninggal ketika sujud, saking lamanya sujud. Dan bagaimana sayangnya Rasulullah ya kepada dunia. Jadi kan kalau makanya Rasulullah dibaca semua gitu. Jadi anak cucunya anak itu kita langsung dijubil gitu. Kalau kita kan ya sudah berdiri saja, jatuh juga anak pun juga gitu. Jadi kan Rasulullah tadi tetap menunggu hidup beliau, turun baru beliau lanjut sholat. Dan inilah bagaimana sayangnya Rasulullah kepada cucu-cucu pada anak kecil gitu. Selanjutnya kita masuk kepada sumber selanjutnya yaitu mengenai murah senyum. Ini salah satu adab yang sangat sering sekali diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari cerita yang pertama, sejak masuk Islam, Rasulullah tidak pernah melihat aku kecuali sedang tersenyum. Ini jadi bila-bila seorang sahabat yang masuk Islam itu ketika akhir menjelang kematian Rasulullah sekitar tahun 9 Hijriah. Maka setelah masuk Islam itu selalu tersenyum di hadapan Rasulullah. Hingga Rasulullah itu bersabda, akan masuk dari pintu itu seorang yang baik dan membawa berkah, wajahnya itu tanpa ucapan malaikat. Maka lalu masuklah Jarir. Maka di sini Jarir yang selalu tersenyum itu dikatakan dikatakan oleh Rasulullah bahwa Jarir itu tadi orang yang baik, yang membawa berkah, yang wajahnya itu ada ucapan malaikat. Ini menunjukkan betapa mulianya tersenyum dan anjuran untuk tersenyum. Dalam sebuah yang lain Rasulullah pernah bersabda, tabassumka di wajhika sedekah. Bahwa senyum itu termasuk dalam sedekah. Kita tersenyum kepada saudara kita, dan kita berbuka ceria kepada saudara kita, maka itu termasuk dalam sedekah.
Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika kita bertemu dengan seorang, kapanpun itu, dimanapun itu, ya, baik di masjid, di rumah, di jalan, ketika malam, ketika siang, ketika kita senang ataupun ketika kita sedih, pada siapapun, baik itu teman kita ataupun musuh kita, selalu mesti nyapa dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang tersenyum. Atau walaupun ketika kita ada masalah, ketika kita sedang banyak problem, ya, hati kita sedang rusuh, pikiran kita sedang kacau, ketika kita bertemu tetap menyapa dengan wajah yang ceria, tetap menyimpan senyum kita tampakkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Kalau ada masalah, kita simpan dalam hati kita, nanti kita bilang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau masalah itu kita adukan kepada Allah, karena Allah tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Jangan malah dibuat-buatkan di depan manusia. Tuhan yang berpihak, dibuat semuanya, disampaikan semuanya. Ya kalau misalnya ada solusi, kalau ada gimana? Akan membuang-buang waktu saja. Kalau ada apa berbuang masalah, maka semuanya bisa berada pada Allah. Kemudian dalam sebuah penelitian ada yang mengatakan bahwa kalau senyum itu menular. Senyum itu adalah kebahagiaan, itu bisa menular lewat senyum. Karena ketika kita senyum pada orang lain, maka orang itu juga secara langsung akan dibahas dengan senyum. Karena ketika dia tersenyum, nanti akan menyebar kepada yang lain lagi, yang lain menyebar lagi, sehingga satu senyum itu bisa membawa kebahagiaan kepada banyak orang. Kita menunjukkan bagaimana salah satu kelebihan dan utama dari tersenyum. Kemudian yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, yang berkata, aku belum pernah melihat Rasulullah tertawa hingga aku pernah melihatnya tersenyum ketika bersendau. Maksudnya itu tertawa di sini adalah tertawa yang terbahak-bahak. Rasul Aisyah itu mengatakan yang tidak pernah dia itu adalah dalam mulutnya kayak kita suaranya yang kayak ada yang gantung-gantung itu kan ya namanya mulut. Ya itu yang bagian belakang mulut. Jadi Rasul itu ketika tertawa itu tidak pernah terbahak-bahak sampai kelihatan dalam mulutnya. Kalau Rasul itu biasanya kalau tidak tersenyum, kalau tertawa itu baik sampai kelihatan giginya saja, jadi sampai itu sampai lain. Jadi tidak sampai sampai terbahak-bahak sampai lebar mulutnya, tidak. Maka Aisyah berkata, apabila beliau melihat mendung dan angin, tampak wajahnya itu tanda, maksudnya tanda kecemasan. Maka Aisyah berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang apabila melihat mendung itu gembira menghadap turunnya hujan. Karena di padang pasir kan hujan itu kan jarang ya, belum tentu setahun 3 kali atau 4 kali. Jadi kalau hujan itu sebuah hal yang menggembirakan, suatu hal yang membuat orang itu bergembira. Bahkan orang-orang itu kalau dulu hujan, itu semua bahan itu ditaruh keluar, ya orang-orang itu ditaruh keluar supaya kena hujan. Karena hujan kan kalau di sana itu sebagai rahmat. Kalau kita kan hujan sudah biasa ya. Kecuali kalau misalnya masa-masa panjang ya itu juga kita nanti. Nah, kan kalau kayak musim hujan kan hujan sudah biasa. Nah, tetapi kata Aisyah, aku melihat di wajah itu ada rasa tidak senang apabila melihat mendung. Jadi Rasulullah itu ketika melihat mendung mau hujan itu banyak senang, tapi tidak malah. Maka beliau bersabda, wahai Aisyah, aku merasa tidak aman akan terjadi adab
Jadi takut terhadap azab. Kenapa kok takut pada azab? Karena telah dilarang tahun sebelum ini dengan angin, dan tahun itu juga telah melihatnya setelah yang mereka berkata ada angin ini tanda-tanda akan turun hujan. Jadi ada suatu tahun ya yang dahulu biasa pertama itu ditimpa dengan kekeringan yang sangat dahsyat. Nah akhirnya datang mendung. Akhirnya orang-orang mengira bahwa mendung itu tanda hujan. Akhirnya keluar semua, bergembira semua. Nah ternyata yang mendung itu bukan hujan, melainkan ada petir yang sangat besar, hujan yang sangat deras, akhirnya menghancurkan kaum tersebut. Dan inilah Rasulullah lakukan. Maka dalam iman warahmatullah, apa yang kita bisa pelajari di sini, karena tinggi bahwa Rasulullah itu ketika tertawa tidak terbahak-bahak, tapi hanya tersenyum saja. Ini Rasulullah apa tersenyum yang tipis, tidak terus ataupun yang tertawa tapi hanya sampai terlihat giginya saja. Kemudian yang namanya hujan, jadi Rasulullah takut terhadap hujan, terhadap mendung. Karena yang namanya hujan itu tidak selalu membawa rahmat. Kadang-kadang hujan itu membawa musibah atau ada ya sekarang kita lihat aja. Kadang-kadang hujan itu membawa topan, membawa puting beliung, membawa banjir. Jadi tidak semua hujan itu bagus untuk kita. Kadang-kadang hujan yang datang itu bukannya malah membawa kebaikan, malah membawa kerusakan. Maka salah satu doa yang mengajarkan ketika hujan, bahwa ketika hujan sebagai apa? Allahumma thayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan ini thayyiban, berlebat, nafi'an, dan membawa manfaat. Jadi jangan sampai Allah, jangan sampai hujan yang datang ini tidak malah membawa manfaat, malah membawa kerusakan, malah membawa musibah. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa selalu waspada terhadap musibah dan azab dari Allah. Karena tidak ada yang bisa memberikan jaminan. Bahkan dari Rasulullah pun selalu awalnya dengan datangnya azab, pada datangnya musibah. Karena itu kita selalu diajarkan di setiap pagi dan sore itu berdoa meminta perlindungan dari musibah. Bahkan musibahnya dari segala arah, dari depan kita, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dan kita akan tidak ditenggelamkan dari bawah. Kenapa doa seperti ini? Karena musibah itu bisa datang dari arah mana saja, bisa datang apa saja tanpa kita ketahui. Misalkan kita naik motor, kita sudah hati-hati, sudah benar-benar waspada. Tapi hati-hati kita dari depan, kita lihat di depan, jangan sampai nabrak. Kecepatannya selalu di bawah kecepatan maksimal, rating tidak pas. Selalu tidak terlalu berubah. Nah, tapi kita sudah hati-hati, kadang dari belakang kita ada motor yang jadi musibah itu tidak bisa kita pastikan kapan datangnya. Kita sudah hati-hati, sudah waspada, musibah datang dari arah yang tidak terduga. Nah, kenapa? Salah satu ajaran Rasulullah setiap sore dan malam itu berdiri dari musibah yang menimpa kita dari arah mana? Jemaah rahimahullah, kemudian kita masuk kepada bab yang selanjutnya yaitu mengenai tertawa. Jadi tadi setelah tersenyum itu memang benar-benar boleh benar-benar dianjurkan. Nah, kalau tertawa, tertawa grade-nya ya, tersenyum itu tertawa. Nah, kalau tertawa itu benar-benar off, benar-benar lepas. Nah, kalau masalah tertawa ini, Rasulullah itu memberikan batasan.
Di hadis yang pertama dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aqallat dohki, sedikit dalam tertawa, baik nanti berutut dohki, karena banyak tertawa itu tumi itu akan menggantikan hati." Dan hadis ini dihasankan oleh Al. Maka di sini Rasulullah menunjukkan bagaimana banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Jadi penjelasan saja yang mematikan hati itu adalah banyak tertawa, bukan tertawanya. Karena kalau tertawa saja itu boleh. Nabi dan sahabat itu juga tawa. Nabi itu juga pernah bercanda, sahabat itu pernah bercanda, semuanya juga pernah tertawa. Tetapi iman mereka itu lebih kuat. Tetapi semua hal yang baik. Karena ada orang yang bilang Rasulullah itu harus mengetahui semua hal dari awal sampai akhir, dari hari diciptakan sampai hari berbangkit. Maka seperti ini tidak benar. Rasulullah itu hanya mengetahui apa yang ditampakkan oleh Allah. Nah, kemudian hadis ini juga memperlihatkan betapa besar sayangnya Allah dan Rasulnya kepada kita. Jadi kita itu diajarkan tidak hanya ada rasa cemas, ada rasa takut kepada Allah, tapi juga ada rasa gembira, rasa harap terhadap Rahman. Tapi harus tengah-tengah. Jadi antara mengharapkan pahala dan takut terhadap dosa, mengharapkan rahmat dan takut terhadap adab itu harus di tengah. Kalau kita terlalu berharap pada rahmat, akhirnya apa? Akhirnya kita menyepelekan dosa, menyepelekan maksiat. Sudah Allah kan maha mengampun, sudah Allah kan maha pengurangan. Kita maksiat Allah pasti mengampuni. Ini termasuk ini juga hal yang keliru. Nah, tapi kalau terlalu takut terhadap adab ini juga keliru. Karena apa? Karena kita terlalu takut, akhirnya lulus rasa depresi. Jadi kalau saya berbuat dosa pasti tidak akan diampuni. Jadi saya pasti akan masuk neraka, saya pasti akan neraka. Buat-buatnya itu keliru ya. Saya kalau berlebihan itu tidak boleh, harus di tengah-tengah. Nah, Islam itu agama pertengahan. Maka yang di tengah itulah yang baik. Kalau ekstrim, dan itu ekstrim yang baik atau ekstrim yang buruk, berlebihan dalam hal yang baik atau berlebihan dalam hal yang buruk, semua itu keliru. Semuanya itu tidak perlu dilakukan, harus di tengah. Jawab yang Allah, apa boleh ada di usia dan saya sampaikan pada pilihan ini. Jika ada salah kata mengadanya dari diri saya sendiri dan juga ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebelum saya tutup, ada pertanyaan lebih dahulu dari Ibu. Tidak ada dari Bapak. Kalau tidak ada, saya akan sampai di sini. Setelah ini bisa langsung melanjutkan untuk salat syuruk kita masuk waktunya. Awal terlihat dan juga terlihat yang ada dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.